atau surah ke-16 mulai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuni. Nusqikum mimma fi butuni. Min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan lis-sa'ilin. Min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan lis-sa'ilin. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibal. Wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minaz sajari wa mimma ya'rishun. Minal jibali buyutan wa minaz sajari wa mimma ya'rishun. Thumma kulli min kulli thamarat. Fasluki subula rabbiki dhulula. Fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuh. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuh. Mukhtalifun alwanuh.
ahyamil arda ba'da mautiha. Allah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu menumbuhkan bumi yang sudah mati. Inna bidzalika laayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Jadi setelah lama nggak turun hujan, kemudian turun hujan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, segala macam tumbuh-tumbuhan, tanaman tumbuh semua. Binatang-binatang ternak bisa minum, bisa berkembang. Manusia juga itu bisa minum, bisa memanfaatkan air segala macam, berbagai macam keperluan. Wa inna lakum bil an'ami la'ibrah. Jadi setelah bumi mati, turun hujan, kemudian air diminum oleh berbagai macam binatang-binatang. Nah, inna wa inna lakum bil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang ternak terdapat pelajaran bagi kamu. Nuskikum mimma fi butuni. Nah, itu Allah memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya. Min baini farthin wa tamil labana kholisun sa'iqul lisaribin, yaitu berupa air susu yang bersih antara air dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, ini kalau mungkin kalau di daerah kita di sini air susu dari binatang tidak begitu terasa karena apa? Banyak jenis minuman yang lain. Coba Bapak Ibu bisa mikirkan ketika ayat Al-Quran ini diturunkan di tengah-tengah padang pasir, di Asia Barat, di Afrika. Itu yang namanya air susu dari binatang ternak itu luar biasa khasiat. Jadi memang memandang ayat seperti ini, kalau kita memikirkan, mengkaitkan situasi kondisi di mana ayat Al-Quran itu diwahyukan, itu menjadi lebih jelas. Ya, sekarang orang katakan saya itu sudah bertahun-tahun nggak minum susu juga nggak apa-apa. Ya, bukan kondisi seperti sekarang di sini. Tapi coba dipikirkan secara cermat ketika Al-Quran ini diwahyukan, ya pada situasi kondisi keadaan di Timur Tengah di mana Al-Quran diturunkan. Kemudian wa minal thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi buah korma dan anggur kalau diaduk, dicampur, itu bisa menjadi minuman yang memabukkan. Kenapa contohnya buah korma dan anggur? Ya karena di mana Al-Quran diturunkan adanya buah korma dan anggur. Itu kalau dicampur menjadi air minum yang memabuk. Kalau di sini ada yang lebih memabukkan, itu bisa menyebabkan meninggal. Pemborosan itu kan. Nah, kenapa contohnya bukan itu? Dan ketika Quran diturunkan nggak ada seperti itu. Adanya korma dan anggur itu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang kedua itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Liqaumin yaqilun,
yang memikirkan, termasuk memikirkan kembali di mana dan kapan ayat Quran ini diwahyukan. Nah, ini inti dari surat An-Nahl. Wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mengilhamkan. Jadi auha yuha itu kalau pada Nabi mewahyukan, kepada saya Nabi itu mengilhamkan. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, anit tahili minal jibal buyutan wa minas sajar. Nah, lebah itu dikasih ilham oleh Allah untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, nah, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Minas saja di pohon-pohon, wa mimma ya'rishu, di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Ada kan sarang tawon yang dibuat manusia? Ada namanya ternak tawon. Nah, itu kan yang menekuni bidang itu dan ngerti betul bagaimana cara membuat sarang tawon yang madunya bisa bagus. Jadi ada madu yang alami, ada madu yang buatan. Tapi katanya madu yang paling hebat itu kalau dibawa pulang menjadikan istri marah. Tapi tentu bukan madu itu ya. Katanya Pak Ketua itu madu asli. Ya saya cuma dengar-dengar aja. Jadi ini disebutkan berikutnya, Tumakuli mingkulit pamaro. Kemudian tadi tawon tadi, ya, lebah itu bahasa sini biasanya itu tawon kan. Lebah itu makan dari tiap-tiap buah-buahan, bunga-bunga, ya. Kemudian tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagi lebah itu. Jadi lebah itu mengambil sari makanan dari buah-buahan, dari bunga-bunga. Ada kan bunga-bunga yang sentuh oleh tawon, kemudian mengalami penyerbukan, bisa menghasilkan buah dari bunga itu. Nah, itu sistem yang menciptakan luar biasa. Maka itu fasluki subulan rabbiki dululah. Nah, jadi lebah itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menempuh jalan yang telah dimudahkan bagi tawon-tawon itu. Kemudian yang lucu min butuniha sarabin mukhtalifun alwanu. Nah, kemudian dari perut lebah itu keluar minuman yang berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di tempatnya jenis warna madu itu dipengaruhi oleh jenis makanan dan bunga yang dihisap oleh tawon. Ada madu yang warnanya kuning-kuning kan? Ada warnanya kehitam-hitaman kan? Nah, itu ada yang agak kemerah-merahan, ada kan? Nah, itu dipengaruhi oleh warna dari jenis makanan yang dihisap oleh lebah. Nah, ternyata fungsinya apa? Sifaul linnas. Nah, ternyata di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Banyak penjelasan yang mengkaitkan kalau lebah itu makan menghisap dari berbagai macam sari buah-buahan, dari sari bunga-bunga,
kemudian menghasilkan madu yang luar biasa hebatnya untuk obat manusia. Ada juga Al-Quran ini. Al-Quran ini isi intinya yang terkait dengan ketauhidan, terkait dengan mengesahkan Allah, terkait dengan menghambakan diri semata-mata pada Allah. Itu sudah diwahyukan sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, seterusnya beribu-ribu nabi. Nah, dari keseluruhan itu intinya, inti sarinya itu diambil, dilengkapi, disempurnakan menjadi mushaf Al-Quran. Maka Al-Quran itu penyempurna dari seluruh wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi, para rasul sebelumnya. Ya, kalau madu itu di dalamnya ada obat untuk manusia, Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk dari seluruh persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dalam jelasan itu ada yang bertanya, Pak, saya punya hutang banyak kok nggak bisa dilunasi dengan Al-Quran. Nah, itu caranya nggak langsung begitu gitu loh. Jadi caranya itu Al-Quran itu meluruskan akidah. Akidah yang betul, kerjanya dari betul, mendapat hasil yang halal, penggunaannya sesuai dengan yang dituntunkan. Jadi nggak langsung sebentar memahami Quran nanti hutang saya bisa lunas sama tidak. Ya nggak langsung begitu caranya. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Itu kok yang pada akhir ayat 67 ya, la ayatil liqaumi yaqilun. Mengatakan kata ngakola yaqilun, orang yang memikirkan berangkat. Yang ada ayat 69, la ayatil liqaumi yatafakkarun, orang-orang yang memikirkan. Yang atas kok yaqilun, yang bawah kok yatafakkarun. Nah, itu tentu ada maksud penekanan. Kenapa kok berbeda-beda? Nah, tampaknya kalau dari kata yatafakkarun, memikirkan, itu bisa mengembangkan dari berbagai macam perspektif jauh lebih luas. Maka penggunaan madu itu macam jenisnya dipakai untuk berbagai jenis obat, itu juga nanti bukan oleh kecerdasan manusia untuk memikirkan pemanfaatannya untuk obat saja, apa saja. Jadi kalau susu itu Allah gunakan liqaumi yaqilun. Kalau madu pakai istilah liqaumi yatafakkarun. Mungkin yang semacam itu Selasa sore sama Jumat sore mungkin bisa dibahas lebih mendalam. Nah, tapi di sini kan nanti kalau lama-lama bicarakan orang rampung-rampung. Padahal targetnya surat An-Nahl itu selesai sebelum bulan Ramadan. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wa minkum
likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an inna allaha alimun qadir inna allaha alimun qadir wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq فَمَا الَّذِينَ بُذِّلُوا بِرَدِّ رِزْقِهِمْ فَمَا الَّذِينَ بُذِّلُوا بِرَدِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وَأَمَدَّكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ Ya, kita pahami dulu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Wa minkum ma yuraddu ila ardalil umur. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah sampai pikul, ya, ila ardalil umur likai layak lama ba'da ilmin syai'an,
supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang pernah diketahui. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi semuanya itu atas ketetapan Allah, takdir dari Allah. Makanya salah satu rukun iman itu iman pada takdir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din birrizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ada rezekinya banyak berupa materi, ada rezekinya banyak berupa kesehatan, ketenangan hati, ketentraman. Cuma orang seringkali cuma melihat rezeki itu cuma yang kasat mata. Padahal sebenarnya rezeki kalau jauh lebih luas dari itu. Misalnya rumah tangga yang harmonis, ya, yang samawa apa itu samawa? Sakinah mawaddah. Keluarga yang ayam tentrem bahagia itu kan rezeki juga, kesehatan rezeki juga. Kalau sebentar sakit sebentar, itu kan menghabiskan uang juga kan, menghabiskan waktu, terus gak jadi fokus bekerja. Nah itu kan kalau sehat itu berarti juga rezeki dari Allah. Maka wallahu faddala ba'dakum ala ba'din birrizq. Jadi ada yang dilonggarkan rezekinya sebagian dari yang lain, tapi rezeki tidak selalu berupa materi. Faman ladzina fuddilu bi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fi sawa. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Seharusnya dapat rezeki itu ya dibagikan pada yang membutuhkan. Kalau dulu yang paling membutuhkan hamba sahaya, budak belia. Syukur-syukur mau memerdekakan. Itu yang luar biasa pahalanya, memerdekakan budak. Apa nikmatillahi yajhadu, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nah, kenapa itu ada? Ini sebetulnya bagian dari bagaimana Islam itu menuntunkan ada ukhuwah, ada persaudaraan, ya, ada pemerataan, ada keadilan, ada bahagia bersama, ada makmur bersama. Supaya rezeki itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, supaya semuanya bisa merasakan kenikmatan itu. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Dari jenis apa? Dari jenis sama-sama manusia. Ba'alakum min azwajikum banin. Kemudian Allah menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Wa amanata wa razaqakum minat thayyibah. Dan Allah memberimu rezeki dari yang baik-baik. Apabil batil yu'minuna wa bin ni'mati lakum yakfurun. Maka mengapa mereka itu beriman kepada yang batil, terus mengingkari nikmat Allah? Kenapa kok ada yang mensekutukan Allah? Kenapa kok ada yang punya
sesembahan selain Allah. Maksudnya maka mengapakan mereka beriman kepada yang batil, itu membuat sekutu-sekutu Allah. Ada sembahan selain Allah, mengkuduskan, mempertuhan yang lain-lain. Nah itu termasuk wadidik matilah yumiyaku, mereka mengkufuri, mengingkari nikmat Allah. Tadi malam di masjid Takwa ada ibu yang bertanya, itu kok sekarang tidak boleh menggunakan istilah kafir gitu. Padahal ini yang namanya kafir itu bisa mengingkari, bisa tidak bersyukur kan? Wa bi nikmatillah yu'yaku. Jadi mengapa mereka itu mengingkari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Banyak buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Ini tadi yang disebut dengan apa bibatiri yu'minu tadi. Dijelaskan banyak buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Malah yang meliku lalu rizqo, padahal itu sembah selain Allah itu sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki sama sekali. Baik rezeki yang berasal dari langit dan dari bumi, saya sedikit pun nggak bisa. Balayas tatimu, ya betul-betul tidak bisa. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah sama sekali tidak bisa memberi rezeki. Walaupun ada yang sampai nyari tempatnya jauh berhari-hari menempuh itu, bawa berbagai macam dibawa ke sana, dikira mereka dapat mendatangkan rezeki. Padahal menurut firman Allah sama sekali tidak bisa mendatangkan rezeki. Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Diharamkan, dilarang keras. Itu termasuk dosa yang meninggal dalam keadaan sifat Allah. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Nah ini luar biasa bahayanya. Para tadribu lillahil amsal, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui siapa-siapa yang bersekutu-sekutu bagi Allah. Ini dijelaskan lebih lanjut. Doroballahu matalan abdan mamlukan. Tadi belum kita baca ya? Kita baca dulu lagi. Apa itu betul ada tes semangat memahami. Belum dibaca udah langsung dipahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu wa antum
syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. La'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Alam yarau ilal tayri musakhkharatin fi jawis samaa. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis samaa. Ma yumsikuhunna illallah. Ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Jadi tadi kita dilarang sama sekali tidak boleh beriman kepada yang batil, yaitu mengada-adakan sembahan-sembahan selain Allah. Allah Maha mengetahui siapa saja orang yang membuat sekutu-sekutu selain Allah. Ini diperjelas Doroballahu masalah kata mamlukan. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang Allah beri rezeki yang baik dari Allah, lalu dia menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu salah? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksudnya apa ya? Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Ini ada hamba sahaya yang dia dimiliki oleh seseorang, oleh tuannya. Yang hamba sahaya itu tidak bisa berbuat apapun kecuali ditentukan oleh tuannya. Dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Dan satu orang lagi, orang yang merdeka, yang memiliki harta melimpah, memiliki merdeka untuk menggunakan rezekinya, itu apakah sama perumpamaan itu? Ya tentu berbeda sama sekali. Ada pertanyaan, Bagaimana masalah Rasulullah ini akaduhuma, apakah mulai yang tiru ala sayi bahwa kalun ala maula aina ma yuwajibu layak tibikoli alias nabi. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan sesuatu kebajikan pun. Samakan yang itu dengan yang menuruh berbuat keadilan,
dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. Jadi ada gambaran dua orang laki-laki, ya, dua orang laki-laki. Nah, yang seorang tidak dapat berbuat sesuatu apapun, dan dia selalu menjadi beban atas orang lain. Kemana saja yang disuruh oleh penanggungnya, dia tidak dapat mendapatkan suatu kebaikan apapun. Nah, antara dua perumpamaan tadi apa sama? Ya tentu sama sekali tidak sama, sangat berbeda. Itu gambaran orang yang semata-mata menggambarkan diri kepada Allah dengan orang yang punya sembahan-sembahan selain Allah. Jadi seorang hamba yang dimiliki oleh dua tuan, dua bos, itu seringkali jadi bingung sendiri dia. Demikian pula kalau manusia hidup ini punya Tuhan lebih dari satu, nanti bingung sendiri dia itu. Maka itu diharamkan, tidak boleh ada sembahan-sembahan selain Allah. Walidai wa bersama mati Allah. Nah, kepunyaan Allah lah segala yang ada di tersembunyi, seluruhnya mi'raj yang tersembunyi di langit dan di bumi. Bahwa berusaha nanti illa kalau ilbasir alumat akaru. Tidak ada kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata kalau lebih cepat. Innallaha la yusyriku qadir. Nah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau mentakdirkan datang kiamat, datang ajal, bisa cepat sekali. Kiamat kubro, dunia sisinya bisa habis cepat sekali. Wallahu a'radakum min butuni ummatikum la taqra'una sa'ina. Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi Allah melengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati supaya disyukuri. Dari situ la'alakum tashkurun. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan seluruh perangkat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang dituntutkan. Allah memberikan kita pendengaran, digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang baik. Allah menciptakan kita penglihatan untuk melihat hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang haram. Allah memberikan kecerdasan pada kita, akidah digunakan untuk memikirkan yang baik. Nggak boleh untuk bikin makan, untuk bikin skenario jangan. Ya, ada satu lagi. Alam yaro ila tali musakharati fi jamis sama. Coba, tidaklah mereka perhatikan bagaimana itu burung-burung digunakan terbang di ruang angkasa. Nah, itu mayam sikuhunna ilallah. Tidak ada yang bisa makan burung itu bisa terbang kecuali Allah. Kenapa itu? Burung itu terdorong untuk mengepakkan sayapnya sehingga tidak jatuh. Ya, itu fitrah dari Allah, itu takdir dari Allah. Allah semata yang memelihara mereka. Maka Allah disebut dengan Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam semesta. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Kenapa tadi depan itu pakai istilah liqaumin yaqilun, kemudian liqaumin yatafakkarun, di sini menjadi liqaumin yu'minun. Karena tadi dari ayat 73 seterusnya sampai 78, 79 itu semua terkait dengan keimanan, semua terkait dengan ketauhidan. Jadi kalau masalah susu yang keluar dari binatang ternak itu liqaumin yaqilun, berakal. Untuk penggunaan madu liqaumin yatafakkarun. Tapi untuk keimanan liqaumin yu'minun, itu luar biasa indahnya. Allah membuat susunan mushaf dalam Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan besok pagi.
Semoga Allah berikan kesempatan kita semua untuk melanjutkan kajian kita berikutnya. Kita akhiri bersama dengan baca kafarat dan doa Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi